Saya mencoba berpikir secara logika, bukan bukti. Soeharto 32 tahun, Jokowi 10 tahun. Siapa lebih hebat? Soeharto bisa memerintah 32 tahun, tentu karena ada orang-orang di sekitar dia yang menjaga posisi itu, supaya posisi mereka juga tetap terjaga, tetap nyaman, supaya jangan isi kantong mereka, supaya jangan kenikmatan mereka itu hancur. Contohnya, ketika pemilu, ya, sebelum masuk ke TPS, di pikiran orang, terlebih mereka PNS, ya, ini pernah saya lakukan surveinya. Mereka mengatakan, udah Golkar saja, nomor 2. Kenapa? Kenapa Soeharto lagi, ya? Karena kalau Golkar menang pasti Soeharto. Mereka bilang kalau bukan Soeharto yang menang pasti ada perubahan. Nah, perubahan ini kalau perubahannya ke yang baik masih lebih baik. Tapi kalau perubahannya hanya untuk menguntungkan mereka penguasa-penguasa yang baru, ngapain? Ya, kita sibuk, ya. Kita sibuk menghadapi perubahan-perubahan itu, tetapi tidak ada keuntungan bagi kita. Nah, itulah pendapat mereka kala itu. Makanya tidak jauh beda dengan orang-orang dekat di sekitaran Soeharto saat itu. Saya rasa juga memikirkan hal yang sama. Mereka pasti memikirkan hal yang sama, supaya isi kantong mereka jangan terganggu. Tapi satu kesalahan yang menurut saya, yang menjadi salah satu pemicu lengsernya Soeharto adalah dia mengangkat putrinya menjadi salah satu menteri di kabinetnya, Mbak Tutut. Tak lama setelah itu demo besar-besaran. Salah satu demonya itu KKN, ya, korupsi, kolusi, nepotisme. Kolusi inilah yang sangat luar biasa. Seperti apa itu kolusi? Marilah kita lihat nanti, bisalah kita lihat di Google. Korupsi itu jelas. Nepotisme mirip-mirip lah sama kolusi, ya. Nah, kembali kepada Jokowi dan Soeharto. Apa hebatnya Jokowi dari Soeharto? Soeharto memerintah 32 tahun, tapi saat dia mengangkat anaknya sendiri jadi menteri, di saat itulah akhir cerita dia. Bedanya sama Jokowi. Jokowi memerintah 10 tahun. Kalau bukan karena undang-undang, saya yakin dia bisa lebih dari 10 tahun. Tapi karena undang-undang mengatur hanya 2 periode, dia pun berakhir di periode kedua. Bedanya dengan Soeharto. Soeharto mengangkat putrinya, dia berakhir. Jokowi, dia turun, anaknya naik. Dan tidak sebatas menteri, wakil presiden. 10 tahun berkuasa, dia turun, anaknya naik. Soeharto, anaknya diangkat, dia di demo. Jokowi, dia turun, anaknya dipilih oleh rakyat jadi wakil presiden. Siapa yang lebih hebat? Soeharto apa Jokowi? Hah? Maka seperti yang dibilang Pak Yusuf Wanandi, benarlah Jokowi the real king maker. Tapi apa yang membuat dia menjadi seperti itu? Dia tidak banyak bicara. Dia tidak banyak bicara. Dia tidak merespon orang-orang yang menghina dia.
Dia tidak merespon orang-orang yang berseberangan dengan dia. Yang penting saya kerja, katanya. Dan yang lebih hebatnya lagi, lawan politiknya malah itu yang dia jadikan penggantinya. 2 kali berseteru dengan Prabowo, justru Prabowo lah dia jadikan Menhan yang kemudian dia berpihak, dia inginkan menjadi penggantinya. Yang mungkin dalam tanda petik Prabowo merasa perlu menggaransi dukungan daripada Jokowi, maka dia menginginkan Gibran menjadi wakilnya. Lawan politik tidak senang. Lawan politik tidak senang, ya, dengan keputusan-keputusan yang dalam tanda petik kontroversial, keputusan MK yang meloloskan Gibran. Tetapi keputusan tertinggi adalah rakyat, ya, sama dengan hukum. Kalau musyawarah mufakat sudah didapat, maka persoalan hukum selesai, ya. Kalau masih bisa, ya, kalau masih bisa berdamai. Ya, di sepengetahuan saya juga dalam setiap persidangan, ya, dalam artian bukan tindakan kriminal, ya, persengketaan, maka hal yang pertama dilakukan adalah mediasi. Mediasi dalam arti kalau bisa berdamai, ya. Jadi kalau sudah berdamai, sudah, hukum selesai. Sama dengan pemerintahan, sama dengan negara demokrasi ini. Hukum tertinggi itu demokrasi, suara rakyat. Rakyat mengatakan ini, ya itu, tentunya dengan suara terbanyak, ya. Jadi kalau sekarang ada TNI Purnawirawan yang teriak-teriak itu, ya, turunkan Gibran melalui MPR katanya, saya bingung. Apa mereka nggak tahu aturan? Apa mereka tidak tahu undang-undang? Tapi jenderal, ya, jenderal, nggak mungkin nggak tahu, ya. Atau mungkin, ya, mereka merasa kalau di kesatuan itu kan satu komando, ada dari atas A sampai ke bawah. Negara demokrasi tidak seperti itu, Pak. Ya, pimpinan tidak bisa ditentukan karena keputusan pimpinan yang lain. Ya, pimpinan yang baru tidak bisa ditentukan oleh pimpinan yang sebelumnya, tapi dipilih secara musyawarah. Dan Prabowo Gibran itu dipilih secara musyawarah. Musyawarah dalam artian terbesarnya Pilpres, ditentukan di TPS. Dan saya rasa ini tentara, ini Purnawirawan ikut pula ke TPS, nyoblos pula dia, kan. Kalah, teriak. Teriaknya apa? Tidak sesuai konstitusi. Tapi ikut Pilpres, datang ke TPS,